Pintu Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin Kota Bandung, Jawa Barat terbuka bagi terpidana kasus korupsi EKTP, Setia Novanto. Ia mendapatkan pembebasan bersyarat sehari sebelum peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-80, setelah menjalani masa hukuman lebih kurang 7 tahun di balik jeruji besi. Bebasnya Setia Novanto ini sekaligus menandai babak akhir dari salah satu peristiwa hukum paling dramatis dan kontroversial yang diwarnai drama penghindaran hukum, fasilitas mewah di balik jeruji, hingga diskon hukuman yang diterimanya. Bekas ketua DPR dari Partai Golkar itu mulai menjadi sorotan masyarakat hingga memantik kreativitas warganet saat kasus Papa minta saham mencuat pada 2015. Hal itu berkaitan dengan dugaan Setia Novanto yang meminta saham 20% ke PT Freeport Indonesia dengan mencatut nama Presiden RI Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kalla. Sejak saat itu, Setia Novanto mendapatkan panggilan baru, yaitu Papa, akibat dari perkara mengenai bagi saham PT Freeport Indonesia itu. Tak lama, ia pun tersandung perkara korupsi pengadaan kartu tanda penduduk elektronik. Upaya membawa Setia Novanto ke meja hijau diwarnai drama yang menguji kesabaran publik. Salah satunya dikenal dengan insiden tiang listrik. Perlawanan Setia Novanto itu bermula saat ia dirawat di Rumah Sakit Primer Jatinegara yang diduga untuk menghindari panggilan penyidik. Lalu, kesembuhan Setia Novanto yang bersamaan dengan kemenangannya atas pra-peradilan penetapan tersangkanya pada September 2017. Namun, KPK kembali menetapkan Setia Novanto sebagai tersangka pada November 2017. Kali ini, KPK memastikan penetapan tersangka tersebut tak akan digugurkan pengadilan melalui upaya pra-peradilan. Beberapa waktu kemudian, Setia Novanto menghilang pada saat penyidik KPK mendatangi kediamannya untuk menjemput secara paksa. Klimaksnya, Setia Novanto mengalami kecelakaan karena menabrak tiang listrik di kawasan Permata Hijau, Jakarta Selatan, sehingga harus dirawat di RS Medika Permata Hijau, Kebayoran Lama, Jakarta Barat. Kala itu, kuasa hukum Setia Novanto saat itu, Fredrik Yunadi, mengungkapkan Novanto mengalami luka parah dan memar sebesar bakpao yang kemudian viral di kalangan masyarakat. Ujungnya, Setia Novanto diduga memalsukan sakitnya. Dokter yang memeriksa, yakni Bimanes Sutarjo dan kuasa hukum Setia Novanto, Fredrik Yunadi, pun akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. Tak hanya itu, 5 bulan pasca vonis Setia Novanto oleh Pengadilan Tipikor Jakarta atau September 2018, sel Novanto diketahui telah tersulap menjadi sebuah kamar dengan berbagai fasilitas. Setia Novanto awalnya divonis 15 tahun penjara oleh Pengadilan Tipikor Jakarta pada April 2018. Namun, jalan menuju kebebasan bersyaratnya terbuka setelah Mahkamah Agung mengabulkan permohonan peninjauan kembali pada September 2021 yang memotong hukumannya menjadi 12 tahun 6 bulan. Selain dari PK, masa hukuman Novanto juga terpangkas oleh serangkaian remisi yang rutin ia terima sejak 2023. Akumulasi pemotongan inilah yang membuatnya memenuhi syarat untuk bebas bersyarat lebih cepat. Berdasarkan catatan Kompas, penggerusan hukuman lewat remisi bermula pada Idul Fitri 2023 saat ia menerima potongan 1 bulan. Disusul 3 bulan lagi pada 17 Agustus 2023 dan 1 bulan berikutnya pada Lebaran 2024. Aliran diskon itu terus berlanjut. Pada tanggal 17 Agustus 2024, ia diperkirakan menerima potongan antara 1 hingga 6 bulan. Dan pada Idul Fitri 2025, total potongan yang terakumulasi itu mendekati 1 tahun utuh yang didapat dari upacara rutin tahunan di balik jeruji besi. Puncaknya yakni melalui putusan PK Mahkamah Agung pada 4 Juni 2025 yang mengurangi hukumannya dari 15 tahun menjadi 12 tahun 6 bulan.
Menurut Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Barat Kusnali pada Minggu, seluruh kewajiban dalam amar putusan PK MA telah diselesaikan Nopanto. Dalam amar putusan PK, Nopanto juga dijatuhi denda 500 juta subsidiar, 5 bulan kurungan, serta uang pengganti 49 miliar subsidiar. Dengan upaya inilah proses pembebasan bersyarat Setia menjadi tidak terhambat. Dia mendapatkan pembebasan bersyarat per 29 Mei 2025 dan mulai menjalani pembebasan bersyarat pada 16 Agustus 2025. Meski telah dibebaskan dari penjara, Kusnali mengatakan status Setia Novanto saat ini masih dalam masa pembebasan bersyarat. Dia wajib melapor setiap bulan hingga percobaan berakhir pada 29 April 2029. Dia baru bisa dikatakan bebas murni setelah 2029.